Dalam hidup ini, tidak semua senyum yang kita temui benar-benar tulus. Ada orang-orang yang di depan tampak ramah, tampak mendukung, tapi di dalam hati menyimpan rasa iri yang dalam. Kadang tanpa kita sadari, mereka ada di sekitar kita, tersenyum saat kita berbicara, tapi merasa sesak saat kita berhasil. Lewat video ini, saya ingin mengajak Anda untuk lebih peka, lebih bijak, dan lebih kuat menghadapi dunia yang kadang berisi cinta, kadang juga dipenuhi bayangan. Hari ini kita akan membahas 10 tanda orang iri yang wajib Anda ketahui. Bukan untuk menumbuhkan kebencian di hati, tapi agar kita bisa menjaga diri, tetap bersinar dan berjalan dengan tenang, tanpa harus terjebak dalam jebakan energi negatif. Saya yakin, setelah menonton ini, Anda akan semakin kuat, semakin yakin, dan semakin mencintai diri Anda sendiri tanpa syarat. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih juga untuk setiap like yang Anda berikan. Dan terima kasih dari hati yang terdalam untuk setiap komentar yang Anda tuliskan. Setiap dukungan Anda, sekecil apapun, adalah bahan bakar yang membuat saya terus berbagi hal-hal yang bermanfaat dan menyentuh jiwa seperti ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Tarik napas dalam-dalam. Buka hati Anda lebar-lebar, dan izinkan diri Anda mengenali dunia dengan lebih jernih. Karena ketika kita paham siapa yang benar-benar berdiri untuk kita, kita akan lebih bijak dalam melangkah, lebih damai dalam hati, dan lebih kuat menghadapi apapun yang ada di depan. Bab 1. Pujian yang terasa hambar. Kadang dalam perjalanan hidup, kita bertemu dengan orang-orang yang tersenyum, mengangguk, dan bahkan mengucapkan kata-kata manis kepada kita. Mereka mungkin berkata, "Selamat ya, aku bangga padamu." Tapi entah kenapa, hati kecil kita merasa ada yang aneh. Seolah kata-kata itu hanya keluar dari bibir, tanpa sedikit pun getaran dari hati mereka. Kita berpikir, mungkin itu hanya perasaan kita saja, mungkin kita terlalu curiga. Tapi hati kita jarang sekali salah. Energi tidak pernah bisa berdusta. Saat seseorang mengucapkan sesuatu dengan hati yang penuh iri, tubuh dan jiwa kita bisa merasakannya, walau mereka pandai menyamarkannya dengan senyum. Pujian yang datang dari hati yang bersih akan membuat kita merasa hangat, tenang, dan diterima. Tapi pujian yang datang dari hati yang penuh iri akan terasa dingin, bahkan menusuk diam-diam. Ada kekosongan di antara kata-kata itu. Ada kegamangan yang tidak bisa dijelaskan. Orang yang iri mungkin berusaha sekuat tenaga untuk tetap terlihat ramah, karena mereka tahu menunjukkan rasa dengki secara terang-terangan hanya akan memperburuk citra mereka. Namun, getaran jiwa mereka tetap berbicara lebih lantang daripada mulut mereka. Kadang kita memaklumi, kita mengabaikan sinyal-sinyal kecil itu karena kita ingin percaya bahwa semua orang di sekitar kita benar-benar tulus. Kita ingin percaya bahwa keberhasilan kita disambut dengan sukacita oleh orang lain. Tapi kenyataannya, tidak semua hati mampu bersorak untuk kebahagiaan orang lain. Ada yang merasa tersaingi, ada yang merasa lebih kecil, ada pula yang diam-diam berharap kita gagal agar mereka bisa merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Pahit memang, tapi itulah bagian dari perjalanan menjadi seseorang yang bersinar. Bila Anda merasakan pujian yang terasa hampa, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri atau merasa bersalah karena sukses. Ketahuilah bahwa sukses Anda adalah cermin yang menyingkapkan isi hati orang lain. Ketulusan itu mudah dirasakan, sama seperti ketidakikhlasan. Dan tidak semua orang siap menghadapi kilau cahaya Anda, karena cahaya itu terkadang membuat bayangan dalam diri mereka sendiri menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Jadi belajarlah untuk membaca bukan hanya kata-kata, tapi juga energi di balik kata-kata itu. Dengarkan hati Anda, hargai setiap pujian yang tulus, dan biarkan pujian hambar itu berlalu tanpa Anda bawa ke dalam hati. Anda layak dirayakan, Anda layak untuk bangga atas perjalanan Anda. Jangan biarkan hati orang yang iri meredupkan cahaya yang telah Anda bangun dengan perjuangan dan doa. Bab 2. Membandingkan secara halus. Di dunia ini tidak semua orang akan bahagia melihat Anda melangkah lebih maju. Ada yang diam-diam merasa terancam ketika Anda mulai mencapai apa yang selama ini hanya mereka impikan. Mereka tidak akan menunjukkan rasa iri itu secara terang-terangan. Tidak, mereka terlalu pintar untuk itu. Sebaliknya, mereka memilih cara yang lebih halus,
membandingkan Anda dengan orang lain. Di saat Anda ingin berbagi kebahagiaan atas capaian Anda, mereka dengan cepat menyelipkan kalimat seperti, "Tapi si A lebih hebat loh," atau "Itu biasa, banyak juga yang lebih sukses dari kamu." Kalimat itu mungkin terdengar biasa saja di telinga, tapi lihatlah lebih dalam. Tujuan mereka bukan untuk menyemangati Anda, melainkan untuk mengerdilkan semangat Anda. Mereka ingin membuat Anda meragukan kebanggaan Anda sendiri. Mereka ingin Anda berpikir bahwa apa yang Anda capai itu tidak ada artinya. Dan kadang, kalau kita tidak kuat, kita benar-benar bisa terpengaruh. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri, mulai merasa kurang, mulai takut bahwa kita memang belum cukup baik. Padahal satu-satunya yang perlu kita yakini adalah setiap langkah kita, sekecil apapun, tetap berarti. Mereka membandingkan bukan karena Anda kurang, tetapi karena mereka merasa kekurangan dalam dirinya sendiri. Setiap keberhasilan Anda mengingatkan mereka pada apa yang belum mereka capai. Ini bukan tentang Anda, ini tentang luka mereka sendiri. Dan alih-alih menyembuhkan luka itu, mereka memilih menutupi rasa sakitnya dengan menjatuhkan Anda secara perlahan. Sedih memang, tetapi itulah realita yang harus kita pahami tanpa perlu membenci. Karena dengan memahami, kita bisa melangkah tanpa membawa beban amarah dalam hati. Saat Anda bertemu dengan orang-orang yang suka membandingkan, ingatlah satu hal penting. Perjalanan hidup Anda tidak pernah tentang siapa yang lebih cepat, lebih hebat, atau lebih kaya. Hidup Anda adalah tentang pertumbuhan pribadi Anda sendiri. Tidak ada dua perjalanan yang sama. Membandingkan hanya akan mengaburkan keindahan perjalanan unik yang Anda jalani. Jadi, tersenyumlah ketika mereka membandingkan. Anggap saja itu sebagai bukti bahwa Anda telah berjalan lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Teruslah melangkah. Jangan biarkan suara-suara kecil itu meruntuhkan semangat besar Anda. Anda tidak perlu menjadi yang terbaik dibanding siapapun. Anda hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan percayalah, itu sudah cukup untuk membuat dunia di sekitar Anda menjadi tempat yang lebih indah. Bab 3. Menyisipkan kritik di balik pujian. Ada satu bentuk rasa iri yang lebih halus lagi. Begitu halusnya hingga kadang kita tidak langsung menyadarinya. Ini adalah ketika seseorang menyelipkan kritik kecil di balik pujian mereka. Mereka mungkin berkata, "Wah, keren juga ya, meskipun sebenarnya kamu masih harus belajar banyak sih." Atau, "Bagus kok, cuman ya, mungkin bisa lebih baik lagi kalau kamu seperti si A." Kata-kata itu, walau dibungkus dalam bentuk pujian, sebenarnya membawa getaran merendahkan. Seolah-olah mereka berkata, "Kamu nggak cukup bagus, kamu harus lebih lagi." Dan tanpa sadar, kata-kata seperti itu perlahan bisa mencuri rasa percaya diri kita. Orang-orang seperti ini tidak tahan melihat Anda berdiri lebih tinggi dari bayangan mereka. Jadi mereka mencari celah untuk membuat Anda meragukan diri sendiri. Mereka tahu bahwa satu kritik kecil, jika disisipkan di saat yang tepat, bisa mengguncang rasa percaya diri Anda lebih efektif daripada 1000 hinaan terang-terangan. Mereka ingin Anda merasa bahwa apa yang Anda raih itu biasa saja, sepele, dan kurang layak dirayakan. Padahal setiap perjuangan Anda adalah hasil dari keringat, air mata, dan tekad yang tidak semua orang mampu jalani. Yang menyakitkan, kadang orang-orang seperti ini adalah mereka yang dekat dengan kita. Teman, rekan kerja, bahkan mungkin keluarga. Kita ingin percaya bahwa mereka mendukung kita sepenuh hati, namun kata-kata mereka terasa menusuk perlahan. Saat Anda merasakan ini, jangan buru-buru marah. Lihatlah lebih dalam. Komentar mereka adalah cermin luka mereka sendiri. Mereka mengkritik karena mereka tidak sanggup menerima cahaya Anda, yang perlahan membuat bayangan kekurangan mereka sendiri semakin nyata. Di saat seperti ini, penting untuk tetap berpegang pada kebenaran hati Anda. Anda tahu betapa keras Anda telah berjuang. Anda tahu berapa banyak doa dan usaha yang Anda curahkan. Jangan biarkan kritik tersembunyi itu mencuri kepercayaan diri Anda. Dengarkan kritik yang membangun, tentu saja, tapi belajar bedakan mana kritik dari cinta dan mana kritik dari iri hati. Yang lahir dari cinta akan menguatkan, sementara yang lahir dari iri hanya akan melemahkan. Ingatlah, cahaya tidak perlu meminta izin untuk bersinar. Teruslah bersinar, walaupun ada yang merasa silau karenanya.
Cahaya Anda bukan untuk membuat orang lain nyaman. Cahaya Anda ada untuk menerangi jalan Anda sendiri. Dan ketika Anda tetap berdiri dengan hati yang teguh, perlahan Anda akan melihat siapa yang benar-benar mendukung Anda dan siapa yang hanya berpura-pura. Bab 4. Terlihat senang tapi matanya kosong. Kadang-kadang bahasa tubuh seseorang lebih jujur daripada semua kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mereka mungkin tersenyum lebar saat mendengar kabar bahagia dari Anda. Mungkin bahkan bertepuk tangan, mengatakan betapa bangganya mereka. Tapi lihat matanya. Ada kehampaan di sana. Tidak ada kilauan kebahagiaan sejati. Tidak ada kehangatan yang terpancar. Sebaliknya, yang Anda lihat hanyalah tatapan kosong, dingin, bahkan mungkin sedikit getir. Mata sejatinya adalah jendela jiwa. Dan jiwa yang penuh iri tidak bisa berbohong, seberapa keras pun mulut mencoba menutupi. Seseorang yang benar-benar bahagia untuk Anda akan memancarkan energi yang tulus. Senyumnya menghangatkan hati Anda, matanya ikut berbinar seperti ikut merasakan kebahagiaan Anda. Tapi orang yang menyimpan iri di hatinya hanya mampu membuat gerakan mekanis tanpa jiwa. Mereka bisa tertawa, tapi tawa itu terasa kaku. Mereka bisa memuji, tapi suasananya hampa. Anda merasa seolah ada sesuatu yang mengganjal dan perasaan itu benar adanya. Jiwa Anda yang jauh lebih peka dari logika Anda menangkap semua itu. Seringkali kita mengabaikan sinyal-sinyal kecil ini karena tidak mau menyinggung atau menilai orang lain buruk. Kita ingin mempercayai semua orang di sekitar kita dengan sepenuh hati. Namun mengabaikan perasaan intuitif kita bukanlah jalan keluar. Itu justru membuka pintu bagi rasa sakit yang lebih dalam di kemudian hari. Menyadari bahwa tidak semua orang tulus bukan berarti kita harus membenci. Itu artinya kita harus lebih bijak menjaga siapa yang boleh masuk ke dalam lingkaran kecil hati kita. Bersikap waspada bukan berarti kita menjadi curiga terhadap semua orang. Itu berarti kita menghormati diri kita sendiri cukup dalam untuk tidak membiarkan energi negatif merusak kedamaian kita. Ketika Anda melihat mata kosong di balik senyuman palsu, jangan membalas dengan kebencian. Cukup berikan jarak. Tetap hormat, tetap ramah, tapi simpan kepercayaan Anda hanya untuk mereka yang benar-benar bersorak untuk Anda, bukan hanya berpura-pura. Ingatlah, Anda berhak dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintai perjalanan Anda, yang matanya ikut berbinar saat Anda berbagi kabar gembira. Dan ketika Anda menemukan mereka, yang tulus dari dalam hati, jaga mereka erat-erat. Karena dalam dunia yang penuh senyum palsu, orang-orang yang benar-benar bahagia untuk Anda adalah harta yang tak ternilai. Bab 5. Selalu meremehkan pencapaian Anda. Ada kalanya setelah kita berjuang begitu keras, melewati jatuh bangun, akhirnya kita mencapai sesuatu yang benar-benar berarti. Kita ingin berbagi kabar itu dengan orang-orang yang kita pikir peduli. Tapi yang kita dapat justru komentar seperti, itu biasa aja, atau orang lain juga bisa kok kayak gitu. Rasanya seperti disiram air dingin saat kita baru saja menyalakan api kecil dalam diri kita. Mereka tidak peduli betapa kerasnya usaha Anda. Yang mereka lihat hanyalah bagaimana caranya membuat Anda merasa bahwa semua pencapaian Anda tak seberapa. Orang-orang yang menyimpan rasa iri di hatinya tidak bisa membiarkan Anda merasa bangga terlalu lama. Mereka takut Anda terbang terlalu tinggi karena semakin tinggi Anda melambung, semakin kecil perasaan mereka tentang diri mereka sendiri. Jadi meremehkan pencapaian Anda adalah cara mereka menjaga rasa aman mereka. Bukan karena Anda kurang layak, tapi karena keberhasilan Anda mengingatkan mereka akan semua peluang yang mereka abaikan, semua potensi yang tidak mereka perjuangkan. Dan di titik ini Anda harus kuat. Anda harus menyadari bahwa validasi sejati tidak pernah datang dari luar. Pencapaian Anda, sekecil apapun, adalah kemenangan pribadi Anda. Tidak perlu pengakuan dari mereka yang hatinya tertutup oleh iri. Tidak perlu memaksa mereka untuk mengerti betapa berharganya perjuangan Anda. Yang terpenting adalah Anda mengerti bahwa setiap langkah maju Anda adalah hasil dari keberanian Anda untuk terus bergerak, walaupun mungkin dunia seolah menutup mata. Terkadang penghargaan terbesar adalah penghargaan yang kita berikan kepada diri sendiri.
Terkadang, tepukan paling berarti adalah tepukan di pundak kita sendiri, mengatakan, "Aku bangga padamu," bahkan saat tak seorang pun mengatakannya. Jangan biarkan suara-suara yang meremehkan membuat Anda mengecilkan cahaya yang telah Anda perjuangkan. Karena kebenaran sederhana adalah pencapaian Anda tetap berharga, bahkan saat dunia pura-pura tidak melihat. Teruslah berjalan, teruslah bermimpi, dan teruslah menghargai setiap langkah kecil Anda. Karena yang benar-benar mengerti perjuangan Anda hanyalah Anda sendiri dan Tuhan yang melihat setiap tetes air mata dan doa yang Anda panjatkan dalam sunyi. Mereka boleh meremehkan, tetapi Anda tetap akan bersinar dengan atau tanpa tepuk tangan mereka. Bab 6. Diam saat Anda berbahagia. Ada momen-momen di mana Anda merasa dunia seharusnya ikut bersuka cita bersama Anda. Anda merayakan pencapaian, berbagi kabar baik, menunjukkan keberhasilan kecil yang Anda banggakan. Tapi ada orang-orang yang justru membalas kebahagiaan Anda dengan diam 1000 bahasa. Mereka tidak mengucapkan selamat, tidak mengangkat wajah, bahkan mungkin pura-pura tidak mendengar. Diam mereka berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Karena seringkali, diam itu bukan karena tidak peduli, melainkan karena hati mereka tak mampu bertepuk tangan untuk Anda. Orang yang benar-benar bahagia untuk Anda, bahkan hanya dengan melihat Anda tersenyum, akan merasakan kehangatan di hatinya. Mereka akan dengan tulus mengucapkan, "Aku ikut senang," tanpa rasa berat. Tapi orang yang menyimpan iri justru akan merasa kesal melihat Anda bahagia. Bagi mereka, setiap kabar baik yang Anda bawa terasa seperti cambukan atas apa yang belum bisa mereka capai. Itulah mengapa mereka memilih diam, sebagai bentuk protes yang tak terucapkan dari rasa tidak nyaman di dalam dada mereka. Kadang sikap diam itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kritikan sekalipun. Karena dari sana Anda tahu bahwa di balik hubungan yang selama ini Anda kira erat, ternyata ada jarak yang tidak pernah Anda duga. Sebuah kesadaran yang pahit bahwa tidak semua orang yang berjalan di samping Anda benar-benar menginginkan Anda berlari lebih cepat. Ada yang diam-diam berharap Anda tetap di tempat agar mereka tidak merasa tertinggal. Namun di saat seperti itu, jangan biarkan hati Anda menjadi keras. Jadikan kesadaran ini sebagai pelajaran, bukan luka. Tidak semua orang mampu bersuka cita untuk orang lain, dan itu bukan salah Anda. Tugas Anda bukan mengubah hati mereka. Tugas Anda adalah terus bergerak maju, tetap tersenyum, tetap mencintai hidup Anda, tanpa harus meminta izin dari siapapun untuk merasa bahagia. Ingatlah, Anda tidak perlu persetujuan semua orang untuk merasa layak bahagia. Kebahagiaan Anda adalah hak Anda. Rayakan hidup Anda, walaupun sambutan dari luar tidak semeriah yang Anda harapkan. Karena sesungguhnya setiap langkah yang Anda capai adalah persembahan untuk diri Anda sendiri, bukan untuk membuktikan apapun kepada dunia. Bab 7. Meniru tapi enggan mengakui. Ada satu tanda lain yang seringkali luput dari perhatian. Mereka yang diam-diam meniru apa yang Anda lakukan, tapi tak pernah mau mengakuinya. Mereka memperhatikan gerak langkah Anda, ide-ide Anda, gaya Anda, bahkan cara Anda berbicara. Mereka mengamati dari jauh, mengambil potongan-potongan dari cahaya yang Anda bawa, lalu menggunakannya untuk membangun diri mereka. Tapi ketika ditanya atau disinggung, mereka segera berpaling, seolah-olah semua itu murni dari mereka sendiri. Tak ada pengakuan, tak ada rasa terima kasih, hanya keheningan yang terasa berat. Meniru dalam banyak hal sebenarnya bisa menjadi bentuk penghormatan. Tapi di tangan orang yang dipenuhi rasa iri, meniru berubah menjadi bentuk persaingan tersembunyi. Mereka tidak ingin Anda tahu bahwa Anda adalah inspirasinya. Karena bagi mereka, mengakui itu berarti menempatkan diri lebih rendah daripada Anda. Dan hati mereka yang sudah berat oleh iri tak sanggup menerima itu. Mereka lebih memilih berpura-pura menemukan jalan mereka sendiri, walau jelas jejak Anda tertinggal di sana. Rasa iri membuat seseorang sulit untuk jujur, bahkan pada dirinya sendiri. Mereka terus berusaha menandingi Anda dalam diam, tanpa pernah mau memberikan Anda penghargaan yang layak. Tapi di sini, Anda harus belajar melihat ini bukan sebagai sesuatu yang menjatuhkan, melainkan sebagai bukti bahwa Anda sudah cukup berharga untuk diamati, cukup berpengaruh untuk diikuti.
Anda sedang berjalan di jalan yang benar, dan itulah mengapa banyak mata memperhatikan Anda, bahkan saat bibir mereka membisu. Saat menghadapi orang-orang seperti ini, tetaplah rendah hati. Jangan merasa lebih tinggi, jangan pula merasa kecil hati. Biarkan mereka dengan perjuangan batin mereka sendiri. Tugas Anda bukan untuk menuntut pengakuan dari siapapun. Tugas Anda adalah terus menjadi diri sendiri, terus berkarya, terus melangkah dengan niat tulus. Karena orang yang sejatinya kuat, tidak sibuk menuntut pengakuan, tapi sibuk membangun dunia yang lebih besar dari pengakuan itu sendiri. Ingatlah, nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengakuinya. Nilai diri Anda terletak pada ketulusan Anda berjalan, pada keberanian Anda untuk terus bergerak, bahkan saat dunia seakan pura-pura tidak melihat. Anda tidak butuh panggung untuk bersinar. Anda sudah cukup berkilau hanya dengan menjadi diri Anda yang otentik. Bab 8. Senang saat Anda gagal. Di balik senyum ramah yang mereka perlihatkan, ada sisi kelam yang tidak semua orang mau akui. Rasa puas saat Anda terjatuh. Ketika Anda menghadapi kegagalan, saat Anda sedang tersandung oleh hidup, mereka yang diam-diam menyimpan iri justru merasa lega. Mereka mungkin tidak mengatakannya dengan kata-kata, tapi bahasa tubuh mereka berbicara. Tiba-tiba mereka lebih aktif, lebih ceria, bahkan mungkin lebih dekat dari biasanya. Bukan untuk menguatkan Anda, tetapi karena di dalam hati mereka ada rasa lega melihat Anda tidak lagi melaju jauh di depan. Rasa iri yang mengakar dalam hati seseorang membuat mereka sulit ikut berbahagia dalam keberhasilan orang lain. Sebaliknya, kegagalan orang lain justru menjadi hiburan yang menenangkan luka harga diri mereka. Mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri ketika melihat orang yang mereka irikan mengalami kesulitan. Itulah mengapa kadang-kadang kita merasa lebih banyak mendapat perhatian saat kita jatuh dibanding saat kita berdiri tegak. Bukan karena mereka peduli, tapi karena dalam jatuh kita, mereka menemukan rasa nyaman sesaat. Tentu saja tidak semua orang seperti itu. Ada yang benar-benar peduli, yang hadir dengan ketulusan saat kita jatuh. Tapi kepekaan jiwa kita bisa merasakan bedanya. Orang yang tulus akan membawa kehangatan yang menyembuhkan. Orang yang iri hanya akan membawa energi kosong yang malah memperdalam luka. Mereka mungkin menawarkan kata-kata manis, tapi ada rasa aneh yang mengendap di dada kita, seolah ada bayangan tipis yang mengintip di balik kepura-puraan. Ketika Anda menyadari hal ini, jangan biarkan hati Anda dipenuhi kemarahan. Rasakan saja apa adanya. Terima bahwa tidak semua orang mampu bahagia melihat kita bangkit. Dan itu tidak apa-apa. Tugas Anda bukan untuk mengubah hati mereka, bukan untuk membalas, melainkan untuk tetap berdiri, tetap bangkit, tetap menjadi terang. Meski banyak yang diam-diam berharap Anda tetap dalam gelap. Karena sejatinya, setiap kali Anda bangkit dari kejatuhan, Anda membuktikan satu hal, bahwa cahaya sejati tidak pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan di luar. Cahaya itu hidup di dalam diri Anda, dan ia akan terus menyala, bahkan ketika tidak ada yang bersorak, bahkan ketika banyak yang berharap padam. Anda adalah bukti bahwa ketulusan, kekuatan, dan keyakinan jauh lebih kuat daripada iri hati manapun. Bab 9. Mengabaikan prestasi Anda di depan umum. Ada rasa pedih yang tak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat orang yang Anda kira mendukung justru mengabaikan Anda di depan orang lain. Anda mungkin telah mencapai sesuatu yang patut dirayakan, sesuatu yang layak disebutkan. Namun di tengah perbincangan mereka berpura-pura tidak tahu. Mereka mengalihkan topik, meminimalkan peran Anda, atau bahkan lebih memilih membicarakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Seolah-olah keberhasilan Anda bukan sesuatu yang layak diakui, apalagi dibanggakan. Sikap ini lahir dari rasa iri yang dalam. Mereka tidak ingin orang lain melihat Anda bersinar. Mereka takut perhatian bergeser dari diri mereka kepada Anda. Dalam diam, mereka berusaha membuat Anda tampak biasa saja di mata dunia, seolah semua kerja keras dan pencapaian Anda tidak lebih istimewa dari debu yang berterbangan. Ini bukan tentang Anda yang kurang layak, tapi tentang hati mereka yang tidak mampu menghadapi kenyataan bahwa Anda terus bertumbuh melampaui bayangan mereka. Rasa sakit itu nyata. Ketika Anda menunggu ada sedikit penghargaan,
sekadar pengakuan sederhana, namun yang Anda dapatkan hanya pengabaian yang dingin, itu menusuk lebih dalam daripada hinaan sekalipun. Tapi disinilah letak pelajaran berharganya. Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang bersedia mengakui Anda. Nilai diri Anda ada dalam usaha Anda, dalam tekad Anda, dalam keberanian Anda untuk tetap berusaha walaupun dunia memilih berpaling. Jangan biarkan sikap mereka membuat Anda mempertanyakan harga diri Anda. Jangan biarkan pengabaian mereka membuat Anda merasa kecil. Karena orang yang benar-benar percaya pada dirinya sendiri tidak perlu validasi untuk bersinar. Ingatlah, tidak ada yang bisa menghalangi cahaya seseorang yang diberkati dengan ketulusan hati dan ketekunan. Semakin mereka mencoba menutupi Anda, semakin kuat sebenarnya cahaya Anda bersinar bagi dunia. Teruslah berkarya, teruslah melangkah. Biarkan pencapaian Anda berbicara sendiri tanpa perlu diumumkan oleh siapapun. Mereka boleh memilih untuk tidak melihat Anda, tapi dunia akan menemukan Anda pada waktunya. Karena sesuatu yang tulus, yang dikerjakan dengan hati, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, bahkan di tengah keramaian yang pura-pura buta. Bab 10. Berusaha menjatuhkan saat Anda tidak melihat. Yang paling menyedihkan dari rasa iri adalah saat ia berubah menjadi tindakan. Bukan lagi sekadar perasaan tersembunyi, tapi mulai muncul dalam bentuk bisikan-bisikan kecil di belakang Anda. Mereka mungkin terlihat ramah di hadapan Anda, mengangguk, tersenyum, seolah-olah mendukung. Tapi saat Anda berpaling, mereka mulai menebar keraguan tentang Anda, memperkecil pencapaian Anda, bahkan menyebarkan cerita-cerita yang tidak sepenuhnya benar. Semuanya dilakukan diam-diam, berharap Anda terjatuh tanpa pernah tahu dari mana serangan itu datang. Orang yang dipenuhi iri sulit merasa cukup, dan saat mereka melihat Anda melangkah lebih jauh, daripada bertanya pada diri sendiri apa yang bisa mereka perbaiki, mereka justru sibuk mencari cara untuk menarik Anda turun. Tidak dengan cara yang jelas, tetapi perlahan, diam-diam, melalui komentar sinis yang terdengar biasa, namun menggerogoti dari dalam. Mereka berharap dunia mulai meragukan Anda, sama seperti mereka meragukan diri mereka sendiri. Saat Anda menyadari ada upaya untuk menjatuhkan Anda, jangan buru-buru membalas. Jangan biarkan racun itu masuk ke hati Anda. Karena begitu Anda membalas dengan kemarahan, Anda justru membiarkan mereka menguasai ruang dalam jiwa Anda. Sebaliknya, tetaplah berjalan dengan kepala tegak. Biarkan integritas Anda menjadi tameng. Biarkan kebaikan Anda menjadi benteng. Dunia mungkin sesekali tertipu oleh bisikan iri, tapi pada akhirnya karakter Anda akan berbicara lebih keras daripada fitnah apapun. Percayalah, Tuhan melihat apa yang tersembunyi dari mata manusia. Segala upaya yang Anda lakukan dengan tulus, segala doa yang Anda panjatkan dalam sepi, tidak pernah sia-sia. Mereka yang berusaha menjatuhkan Anda boleh saja bersembunyi di balik topeng, tapi semesta punya caranya sendiri untuk membela yang tulus. Anda tidak perlu turun ke level mereka untuk membuktikan diri. Jalan Anda akan tetap bercahaya, bahkan ketika mereka mencoba menutupinya dengan bayang-bayang. Dan ingatlah satu hal yang paling penting. Semakin banyak orang mencoba menjatuhkan Anda, itu artinya Anda sudah berada di tempat yang lebih tinggi. Tidak ada yang melempari batu ke pohon yang tidak berbuah. Maka teruslah tumbuh, teruslah berbuah. Teruslah menjadi versi terbaik dari diri Anda, tanpa perlu takut terhadap iri hati yang berusaha menghambat. Karena pada akhirnya, cahaya yang berasal dari ketulusan, dari kerja keras, dan dari hati yang bersih akan selalu memenangkan segalanya. Sahabatku, setelah memahami semua tanda-tanda ini, ingatlah satu hal yang paling penting. Jangan biarkan rasa iri orang lain meracuni ketulusan hatimu. Dunia akan selalu penuh warna. Ada yang mendukung dengan tulus, ada pula yang diam-diam berharap kita terjatuh. Tapi yang menentukan arah hidup kita bukan mereka, melainkan apa yang ada dalam hati kita sendiri. Teruslah melangkah dengan kebaikan. Teruslah bersinar tanpa perlu membalas kegelapan dengan kegelapan. Karena cahaya sejati tidak pernah meminta pengakuan. Ia hanya tetap bersinar dan pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk menerangi dunia. Kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Dan ingatlah,
Semakin tinggi kamu terbang, semakin besar pula angin yang mencoba menjatuhkanmu. Tapi percayalah, kamu diciptakan untuk terus terbang, bukan untuk menyerah. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang sudah subscribe, sudah memberikan like, dan sudah menulis komentar di bawah. Setiap dukungan dari Anda, setiap kata yang Anda berikan benar-benar berarti bagi saya. Kita membangun ruang ini bersama. Ruang di mana jiwa-jiwa yang ingin bertumbuh bisa saling menguatkan. Jangan lupa, bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu lewat satu video kecil ini, kita bisa membantu lebih banyak hati untuk menjadi lebih kuat dan lebih damai. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetaplah menjadi cahaya di tengah dunia yang kadang kelam. Saya doakan Anda selalu diberkahi dengan kekuatan, kedamaian, dan cinta sejati. Salam hangat dari hati saya untuk Anda semua.